Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah Al-Maidah ayat 6 bagian ketiga. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in, di sini ada hukum tajwid namanya ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung ab'ad. Ikhfa ab'ad. Karena nun sukun menghadapi huruf kaf, maka bunyi nunnya samar-samar, siap-siap menuju makhraj huruf kaf disertai dengung. Nah, karena kaf ini makhrajnya jauh dari nun, maka bunyi dengungnya besar. Suara masuk hidung banyak. Wa in kun. Kemudian ada hukum ikhfa aqrab. Karena nun sukun menghadapi huruf ta, maka bunyi nun sukun samar-samar, siap-siap menuju makhraj huruf ta disertai dengung. Nah, yang ini kebalikannya, dengungnya sedikit. Jadi suara yang masuk hidung sedikit, aliran suara dari mulut masih banyak. Kuntum. Kemudian ada hukum idhar syafawi. Karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba. Di sini hurufnya adalah huruf jim. Maka mim sukun kita bunyikan dengan jelas. Wa in kuntum junuban. Berikutnya ada hukum ikhfa awsat. Karena ada tanwin fathah yang menghadapi huruf fa, maka bunyi tanwinnya samar-samar, siap-siap menuju makhraj huruf fa disertai bunyi dengung. Yang ini dengung dan kesamarannya sama. Junuban fat. Nah, ini alifnya itu hamzah wasal ya. Jadi ini kita lewat saja ya, karena kalau di tengah hamzah wasal tidak dibaca ya. Fatahharu. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena berbaris dhammah, maka dibacanya tebal. Ru matobi idhahiri karena ada waw sukun didahului baris dhammah, maka huruf ra panjang 2 harokat. Fatahharu. Di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Wa in, ada hukum ikhfa ab'ad karena nun sukun menghadapi huruf kaf, maka nun sukun bunyinya samar-samar, siap-siap menuju makhraj huruf kaf disertai bunyi dengung. Dengung dan samarnya lebih besar dengungnya ya, karena kaf makhrajnya jauh dari nun. Wa in kun, ada hukum ikhfa aqrab karena nun sukun menghadapi huruf ta, maka nun sukun dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju ta disertai bunyi dengung. Samar dan dengungnya lebih besar samarnya ya. Jadi suara yang dari mulut, aliran suara dari mulut masih banyak. Kuntum. Kemudian ada hukum idgham mimi. Karena mim sukun bertemu mim, maka dibacanya masuk ke mim kedua disertai dengung. Nah, dan ini boleh juga disebut dengan idgham mithlain atau idgham mutamatsilain ya. Wa in kuntum maru. Ra sukun didahului fathah dibaca secara tafkhim. Ya, kita tebalkan, pangkal lidah kita angkat. Marda. Berikutnya ada hukum mad jaiz munfasil. Karena mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya fathah panjang pada kata marda, hamzahnya a pada kata au. Maka dha kita panjangkan, boleh 4 boleh 5 harokat. Marda au ada huruf lin, sebab ada waw sukun didahului baris fathah, maka dibacanya lembut. Au ala
La matobi'i muqaddar karena huruf lam berbaris fathah panjang, maka dibaca panjang lamnya 2 harokat. Au ala safarin, huruf ra dibunyikan secara tarqiq karena berbaris kasroh, maka dibacanya tipis. Au ala safarin, rin ada hukum izhar halqi karena ada tanwin kasroh menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu hamzah, maka tanwin dibunyikan dengan jelas. Au ala safarin, au ada harfulin sebab ada waw sukun didahului baris fathah, maka dibacanya lembut. Au kemudian ada hukum mad wajib muttasil karena matobi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Matobi'inya alif didahului fathah, hamzahnya a pada kata jaa, maka huruf jim kita panjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Au jaa ahadum, kemudian ada hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin dhammah menghadapi huruf mim, maka tanwin dimasukkan ke mim ahadum sambil ditahan bunyi m-nya dengung. Ahadum ming ada hukum ikhfa ab'ad karena ada nun sukun menghadapi huruf kaf, maka nunnya dibunyikan samar-samar siap-siap menuju kaf disertai bunyi dengung. Dengungnya besar ya karena kaf makhrajnya jauh dari nun. Minkum, kemudian ada hukum idgham mimi karena mim sukun menghadapi huruf mim, maka mim pertama dilebur ke mim kedua disertai dengung. Minkum minal, kemudian ada hukum alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu ghain, maka lam sukun dibunyikan dengan jelas. Minal gha mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya alif didahului fathah, hamzahnya i pada kata al-ghaiti, maka huruf ghain dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Minal ghait, jika kita berhenti di sini hukumnya adalah qalqalah kubra karena ada huruf qalqalah yang sukunnya karena berhenti membaca, maka dibaca dipantulkan dengan pantulan yang besar dan tebal ya karena to huruf tebal. Ghait. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid. Pertanyaan hari ini, coba sebutkan hukum dari yang saya tunjuk apabila berhenti di sini. Hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.